Jadi gini, pertama kali itu saya modif ini Mbak, gitu kan bukan hanya sekedar aksesoris nih, karena memang saya juga passion saya tuh selain modif ini juga saya kan seneng yang racing ya Mbak ya, gitu kan, motor yang racing. Kebetulan saya pernah pakai, ya saya pernah modif racing juga, pernah pakai motor racing juga, gitu kan. Jadi saya berpikir bagaimana saya mengimplementasikan part-part aftermarket yang racingan, tapi saya pakai di Vespa yang dari motorsport. Gitu loh. Adalah beberapa brand ternama Italia yang biasa dipakai di MotoGP. Gimana ya caranya ya biar ini bisa dipakai di Vespa? Nah itu pertama kali saya yang pasang. Brand-brand ini dari kaliper, dari mulai shock breaker, terus sampai orang masih kepikiran aksesoris, saya udah kepikiran main bore up-bore-upan gitu loh. Maksudnya apa ya kalau istilah kata anak dulu tuh main korekan lah motor ini gitu kan, naikin cc apa segala macam gitu. Ini semuanya udah lengkap full pole ini karena dia memang basic engine-nya nih Sprint 3V. Mulai dari shock breaker depan, shock breaker belakang, lalu variator, lalu belt, dan kopling sama drum koplingnya kurang lebih seperti ini nih. Nah, ini koplingnya nih. Kopling ini ada sirip pendinginnya ini buat ngereduce panas yang ada di area CVT ini gitu loh. Pada tahun 2014 ini udah mesin ini udah ganti jadi 183 cc nih, ya kan. Tapi masih 3V, klepnya juga sudah kita ganti lagi ke klep yang lumayan gede. Lalu untuk camshaft, noken AC udah kita dial ulang semua dan udah kita lifting ulang juga. Nah ini untuk gas spontannya, ini buat buat engine cut off, buat starter. Ini buat rest panelnya. Ini total mungkin sekitar hampir pada saat itu ya kurang lebih mungkin sekitar habis 100-an lah. Gitu. Buat balap sama riset segala macem. Selain itu juga mungkin kan orang nih sekte modifnya beda-beda nih. Ada yang suka racingan, ada yang suka klasikan, ada yang suka retro style gitu-gitu kan. Ya makanya kita kadang-kadang tuh kita balikin lagi ke orang. Tapi yang paling berat menurut saya itu pada saat kita modifikasi mesin Mbak. Oh saya mau bikin Vespa saya kenceng. Ya kenceng versinya dia sama versi saya kan beda Mbak. Ya kan. Tapi kalau misalnya kayak kita, saya mau bikin retro. Mungkin kita sepemahaman dengan itu. Tapi kalau udah masalah saya mau kenceng, saya mau power saya segini, saya mau ini. Karena kita tanyain sih customernya. Kebutuhannya buat apa dulu? Apakah buat harian, buat touring? Atau memang Vespanya jarang dipakai, kan sayang kan buang uang gitu, tapi udah modif full-pullan tapi ya dipakai sebulan sekali atau mungkin nggak pernah dipakai sama sekali, sayang gitu kan untuk harian mereka pakai motor apa gitu. Tapi paling susah itu adalah pada saat kita mengiyakan customer mau modif tapi lebih ke performanya ini motor. Tapi pemikiran saya itu adalah bagaimana motor kenceng sebenarnya nyaman dipakai juga gitu kan. Percuma kita kenceng kalau nggak nyaman dipakai kan, apalagi untuk harian ya gitu loh. Jadi yang agak susah. Kalau cuma sekedar modif itu ya banyaklah part-part yang memang PNP, plug and play kan gitu. Tapi kalau kita udah namanya modif yang paling susah itu kayak SM-SM kita udah mesti ngakal-ngakalin, itu yang saya hindarin biasanya Mbak gitu. Karena PNP-nya itu udah bukan plug and play tapi lebih ke paksa and pasang gitu kan. Jadi substitusi part dari brand lain yang bukan punyanya dia, sebenarnya ini nggak proper gitu kan, nggak pas lah, nggak kompatibel gitu kan. Tapi ya dipaksa-paksain harus pas, sehingga malah rusak itu takutnya kemana-mana Mbak, ya kan, kayak gitu sih. Vespa tuh punya market sendiri gitu loh untuk modifikasi ya. Itu punya ini sendiri. Secara dari gaps clearance ke lantai aja kadang-kadang kan kita lebih nyinjit kalau pakai Vespa, ya kan. Sedangkan motor lain ngepas di kaki gitu loh. Ya, dari situ aja kan udah ketahuan nih gitu. Sebenarnya emang ini motor fashion, tapi kan memang ya orang punya kreativitas masing-masing lah.
Modif custom yang paling aneh itu adalah pada saat saya diminta untuk buat saya gini, buat saya nih modif ini kan juga kita ada etika ya gitu. Nggak mungkin kita memaksakan sesuatu yang memang substitusi dari merek lain tapi kita pasang di situ. Secara tampilan estetika itu nggak pantas banget Mbak dilihatnya. Tapi namanya orang ya monggo ya punya selera seperti itu. Kalau di saya sih kurang lebih dia ada beberapa part yang beli dari luar. Tapi saya pernah nanya, ini beli barang-barang ini maksudnya nggak semuanya beli di saya ya. Mungkin dia ada pilihan lain, dia beli dari luar. Itu saya hanya ngambil jasa pasangnya aja seperti yang saya lakukan sekarang ini gitu kan. Saya cuma ngambil jasa pasangnya, tapi dia beli partnya itu sekitar hampir 170 apa 150 juta gitu kata dia. Saya sampai kaget gitu. Dapat lagi 2 motor lagi gitu kan. Kalau beli motor gitu ya, tapi namanya hobi kan Mbak, kita nggak bisa nilai dengan uang sebenarnya kan. Hobi ini kan kepuasan ya. Beberapa saya pernah ngerjain dapat project ngerjain Vespa small frame-nya Andre Tolani. Lalu kalau untuk yang modern Vespa banyak lumayan. Oh termasuk sorry Melky Bajaj juga sama di Vespa klasik kan. Tapi dia juga sebenarnya pengguna modern Vespa juga gitu. Nah terus kayak mungkin Ridwan Hanif, terus ada Deddy Mas Bubur Ayam Racer gitu kan. Terus ada Aukarin, ada Gading Martin, ada ya beberapa lah nama-nama lain gitu kan, ada Rizky Ridho gitu kan yang kapten timnas saat ini di Surabaya, terus ada si siapa Andreas Stanley gitu loh, dan beberapa teman-teman lain sih yang public figure. Kita banyak juga kok nerima yang budget minim banget gitu menurut kita, tapi ya maksudnya masuk akal gitu Mbak. Memang kebutuhannya kan beda-beda kan. Oh kalau cuma buat harian ini aja nggak perlu harus beli ini karena nggak perlu lah gitu kan penggunaannya. Kita mulai dari buat ngegunain itu buat apa gitu loh. Kalau cuma buat harian terus mau modifnya full apa segala macem atau bahkan sampai bore up ya kita bilang nggak perlu sampai bore up gitu. Ngapain harus bore up gitu kan. Satu Vespa sejuta saudara, kan begitu kan? Kalau dulu zaman saya SMA ya, satu Vespa sejuta saudara. Kalau sekarang kan satu Vespa sejuta udah nggak dapet saudara-saudara, kan gitu kan? Udah beda nih gitu loh. Satu Vespa udah nggak dapet sejuta gitu loh. Kalau zaman dulu kan kita 300.000 aja masih dapet gitu loh.